Selamat sore lagi. Jadi kita nyambung materi yang tadi. Kita bahas tentang IPA-nya. Nomor 16, seperti tadi yang sudah kita bahas. Di sini ada gambar seorang ibu sedang menjemur baju. Kemudian kegiatan tersebut memanfaatkan sumber panas yang berasal dari sinar matahari. Oke, kemudian nomor selanjutnya, tangan kita bisa membedakan panas atau dinginnya suatu benda. Nah, oke. Jidan masuk. Masuk. Lanjut. Ini apa nih? Nah, kita ulangi lagi nomor 17 tadi. Yang berfungsi untuk mengukur suhu suatu benda adalah termometer. Selanjutnya, di sini perubahan benda. Jadi karena faktor panas adalah pemuaian. Jadi kalau panas, Ini udah nih sore. akan menyusut. Sampai di nomor 19. Perpindahan panas dengan cara merambat tanpa diikuti zat perantara. Jadi zat perantaranya nggak ikut berpindah. Kalau tidak ikut berpindah, jawabnya konduksi. Untuk konveksi itu dengan menggunakan zat perantara dan zat perantaranya ikut berpindah. Contohnya seperti angin darat dan angin laut. Gasnya kan ikut bergerak. Itu perubahan perpindahan panas secara konveksi. Dengan yang terakhir radiasi ini tanpa melalui zat perantara. Sekarang kita lanjut. Tadi nomor 20. Di nomor 20 ada gambar tentang angin darat, angin laut. Ini hujan. Kita. Belum ada, belum masuk? Belum. Iya, benar. Oke, sekarang nomor Ade, 20. mana Ade? Saudara Ade. Nomor 20. Terjadinya angin darat dan angin laut seperti tampak pada gambar. Konveksi. Oke. Benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda berikut sifat dari benda. Kalau padat, bentuknya tetap atau berubah? Tidak. Berubah. Tetap tidak. Berubah benda. Kalau padat, bentuknya tetap. Bentuknya Volumenya tetap. Volumenya tetap. Volume tetap. Tetap. A. A. Yo. Kalau yang B, volumenya tetap, bentuknya berubah. Berarti benda apa? Cair. Benda cair. Cair. Kalau benda gas, volumenya Tetap. Loh, gas. Volumenya berubah, bentuknya berubah juga. Jadi untuk gas dua-duanya berubah. Berubah semua? Iya, berubah semua. Sekarang lanjut, nomor 22. 22 ada air panas dicampur dengan air dingin. Dicampur, kemudian berubah menjadi air hangat. Ini percobaan tersebut membuktikan bahwa, kelihatankah ini? Yang A, panas dapat mempengaruhi wujud benda. B, panas dapat mempengaruhi suhu benda. C, panas dapat mengubah bentuk benda. D, panas dapat mengubah sifat benda. Kalau panas dan cair dan dingin dicampur, yang dipengaruhi adalah suhunya. Iya, betul. 23. Ini ada seseorang yang mendidihkan air. Dicerek, yang ada uap airnya. Ini uap. Setelah tersebut Cair ke gas. D. Dari cair ke gas. Namanya apa ini? Menguap. Oke. Menguap. Ade mana Ade? Ade menghilang. Ade. Saudara Ade. Sekarang kita lanjut 24 yuk. Perubahan wujud benda. Menguap. Dari gas menjadi cair.
Kalau cair menjadi gas tadi kan menguap. Kalau gas menjadi cair, Mengembun. mengembun. Oke. Membun. Kalau menghablur itu yang gimana? Kapur barus. Nah, kapur barus. Perubahan padat jadi gas. Lanjut, 25. Selain penebangan, hutan rusak akibat dari Kemarau. yang Banjir. Kebakaran. Oke. Banjir. Pembakaran adalah selain Kebakaran. pembakaran. Kebakaran. Kebakaran. Oke, pembakaran. Lanjut nomor 26, daur air. Air tersedia di bumi karena air selalu mengalami Daur. daur. Jadi muter-muter terus airnya. Jumlah air Ngeluh. tidak akan habis. Oke, sekarang yang nomor 27. Zat. Ini belum dipelajari ya? Unsur dan senyawa. Belum. Senyawa. Oke, jadi gini. Aku belum. Oh, belum. Kita bahas di sini ya. Jadi materi atau benda itu nanti dibagi jadi dua macam. Ada zat tunggal dan campuran. Ini yang homogen heterogen. Masih ingat nggak? Homogen, hidrogen. Ingat. Campuran itu kan ada yang homogen, Homo, hidro. Kalau homogen ini tercampur jadi satu, jadi tidak ada bidang batas, tidak terlihat bidang batasnya. Contohnya seperti air kalau dicampur sama gula, kemudian diaduk. Garam. Air garam, air gula, itu kalau misalkan diaduk, jadinya kan nggak terlihat mana air mana gulanya. Itu disebut campuran yang homogen. Homogen. Homogen ini terlihat bidang batasnya. Contohnya minyak dan air. Bumi. Ya, minyak kalau kecampur air kan mesti ada garisnya tuh. Misalkan ini, ya. Ini airnya, Ya. minyaknya. Ya. Jadi namanya heterogen. Terus untuk zat tunggal nanti dibagi dari dua lagi. Ada unsur, ada senyawa. Senyawa. Kalau unsur itu tidak dapat diuraikan lagi. Kalau senyawa dapat. Kalau senyawa dapat diuraikan, tapi dengan cara kimia. Dengan cara reaksi kimia. Kelihatan nggak? Kimia. Oke, contohnya unsur itu karena tidak bisa diuraikan, berarti cuma terdiri dari satu jenis atom. Contoh misal oksigen, kan cuma O2 kayak gini. Sedangkan yang senyawa, karena bisa diuraikan, dia terdiri lebih dari satu jenis atom. Contohnya H2O. Ini. Nah, kan ada dua atom. Ini bisa diuraikan lagi dengan cara reaksi. Dengan reaksi. Oke deh. Sekarang kita balik ke sini lagi. Zat yang tidak bisa diuraikan. Yang tidak bisa diuraikan lagi namanya apa tadi? Unsur. Oke, berarti jawabnya yang B. Unsur. 28. Berdasarkan kelimpahannya, unsur yang paling banyak terdapat di kerak bumi, laut, dan atmosfer adalah oksigen. Yang paling banyak di kerak bumi, laut, dan Bangun kamera timbal. Bangun kamera timbal. Anak ini enggak aku. Kok. Ade, apakah ada ade? Ada ade.
Jadi berdasarkan data yang diperoleh, ternyata jumlah kelimpahan yang paling banyak di kerak bumi itu paling besar adalah oksigennya. Benar. Betul. Oksigen apa? Iya, oksigen. Loh, ada nggak nyambung lagi ya? Nggak ada. Nggak. Adanya hujan, 3 kopi. Oke, next. 29. 29 zat berikut yang termasuk kelompok campuran. Manakah di antara zat-zat berikut yang termasuk campuran? Yang mana? Apakah B? B? Apakah B? Garam dapur. Ini sendiri-sendiri. Jadi air, garam dapur, zat asam arang. Bukan C? air dan garam dapur. Ini C. Air tanah, sirup, udara. Di sirup campurannya apa aja? Gula. Gula sama ada gula. Ini sirup ya? Kalau sirup ada gula, ada airnya sedikit, ada perasanya. Berarti kan termasuk campuran. Sehingga jawaban untuk nomor 29 itu adalah C. C. Oke. Terakhir, campuran yang tidak dapat dibedakan antara pelarut dengan zat pelarutnya. Berarti nyampur. Kalau nyampur tadi kan namanya homogen. Larutan. Homogen ini Larutan. nama lainnya adalah larutan. Larutan. Kalau heterogen nama lainnya suspensi. Jadi kalau ditanya yang campuran yang termasuk campuran homogen seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tak. Tak ada. Enggak. Kembali lagi ke mana? Oke, jadi untuk pertemuan kali ini balik lagi ke IPS. Balik lagi ke mana? Dibahas lagi. IPS. Untuk IPS dan yang lain kita bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.